Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang video interaktif dengan menggunakan Camtasia. Pada pelaksanaannya, pembelajaran dibagi menjadi dua macam, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung bertatap muka bertemu dalam satu ruang dan waktu. Secara sinkronus online, yaitu pembelajaran dilakukan secara online bertatap muka dengan menggunakan media seperti Meet atau Zoom. Kendala yang terjadi pada saat kita menggunakan media online seperti Meet dan Zoom, yaitu user atau peserta didik tidak konsentrasi dalam belajar. Misalkan mematikan kamera, kemudian melakukan pekerjaan yang lainnya, sehingga pembelajaran itu terasa sia-sia, tidak ada interaksi antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa. Nah, pembelajaran yang lain itu menggunakan model asinkronus, di mana pembelajaran itu bisa di mana saja, kapan saja. Dosen memberikan materi, kemudian mahasiswa belajar melalui materi tersebut. Materi tersebut itu bisa dikirimkan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu bisa diberikan link untuk di-download, misalkan videonya atau materinya, atau juga bisa diletakkan di YouTube, kemudian diakses. Nah, kita soroti yang diletakkan di YouTube. Pada saat diletakkan di YouTube, peserta atau mahasiswa itu mengakses YouTube tersebut, kemudian menontonnya. Nah, di sini terjadi tidak konsentrasi kembali ya. Jadi kalau misalkan videonya terlalu panjang, ada sekitar 1 jam misalkan, nah ditontonnya tidak runtun ya. Jadi di skip sehingga ingin mengetahui inti dari masalah atau inti dari yang diajarkan di video tersebut. Namun cara tersebut mengakibatkan informasi yang diterima tidak utuh, sehingga akan tidak sempurna pembelajaran tersebut. Nah, dari melihat video tadi itu dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama secara sekuen ya, secara berurutan. Jadi frame per frame dari video itu ditonton semua, itu namanya video sekuen. Nah, sedangkan jika kita bisa memajukan atau memundurkan atau mempercepat, itu namanya non sekuen, sehingga ada plus minus dari pembelajaran secara sekuen dan secara non sekuen. Secara sekuen, kelemahannya adalah pada saat peserta didik sudah mencapai menit tertentu, kemudian ingin maju itu tidak bisa ya, karena terbentur oleh bagian-bagian yang emang digunakan untuk interaksi. Nah, tapi kalau misalkan secara non sekuen seperti yang di awal, kelemahannya adalah informasi yang diterima tidak utuh. Nah, teknologi untuk melakukan hal tersebut itu namanya H5P. Nah, H5P ini bisa digunakan dengan dicampurkan dengan menggunakan YouTube ya. H5P ini support untuk Moodle ya, kemudian Drupal, kemudian ada juga program yang bisa support langsung dengan H5P. Nah, kali ini kita akan membahasnya bagaimana interaksi dengan user dengan menggunakan Camtasia. Baik, saya berikan contohnya untuk video yang sudah ada saja ya, kemudian kita buat interaksi. Misalkan videonya adalah
ini adalah satu video ya, kita masukkan dulu ke dalam ininya. Nah, kemudian dari video ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Berapa ideal untuk membaginya? Itu biasanya dilakukan setelah ada informasi, kemudian baru kita bagi. Misal kita telah menerangkan definisi dari informasi video ini. Nah, kemudian kita mau tahu pesertanya masih paham nggak? Nah, kita bisa bagi ini jadi beberapa. Boleh kita bagi menjadi dua, boleh kita bagi setiap 2 menit sekali itu diberi interaksi dengan usernya. Nah, sekarang untuk memberi interaksinya kita tinggal klik tools ini ya. Kita klik tools, kemudian di sini ada yang namanya quizzing ya. Di quizzing ini kita tinggal klik. Nah, di sini ada quiznya ya. Ada quiznya. Kita misalkan add quiz. Nah, di sini ada quiz 1. Ada quiz 1 di sini. Kita bisa geser posisinya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan quiz 1 ini diletakkan di sini ya, di menit ini ya. Nah, sekarang untuk membuat quiznya kita tinggal buat pertanyaan sini. Kita buat pertanyaan di sini. Nah, ini jenis dari pertanyaannya. Kita klik di sini ya, klik 2 kali. Kemudian ini namanya quiz 1, kemudian pertanyaannya itu bisa banyak ya, tidak terbatas ya. Nah, sekarang biasanya pertanyaan itu sekitar 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ya, disesuaikan dengan materinya ya, disesuaikan dengan materinya. Nah, sekarang untuk membuat pertanyaan kita tinggal klik di sini. Ini question 1. Nah, ini isinya ya, isi dari pertanyaannya. Misalkan video ini membahas tentang, nah, dari soalnya ya, kita mau buat nih, misalkan di sini multiple choice ya, multiple choice, maka di sini harus kita buat jawabannya. Misalkan di sini tentang ya, kita bahas video ini adalah tentang Smart Campus, maka jawabannya adalah Smart Campus di sini. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaannya ya. Kita bisa menambahkan pertanyaan lagi di sini. Yang kedua, misalkan ini pertanyaannya adalah video smart aplikasi ini harus online. Oke, kita mau buatnya adalah true false. Oke, hasilnya adalah true ya. Kemudian kita mau preview nih, kita preview hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di pertanyaan pertama, video ini membahas tentang, misalkan kita jawab ini. Kemudian yang kedua, aplikasi ini harus online, misalkan kita jawab ini. Kemudian kita submit answernya. Kemudian kita bisa view answernya. Nah, di sini ada jawabannya. Nah,
tujuan dari pemecahan ini adalah agar user tetap melihat video yang sedang ditayangkan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak menggunakan seperti ini, usernya bisa memindahkan sampai selesai atau klik di depan saja tanpa mengetahui isinya. Nah, pembelajaran yang baik untuk asinkronus itu ada sebaiknya dengan menggunakan H5P ini yang pertama ya. Yang kedua, setelah isi dari kuisnya adalah kisi-kisi yang ada di dalam materinya ya, kisi-kisi yang ada di dalam materinya. Nah, kemudian setelah kisi-kisi ini selesai, kemudian dilakukan tes untuk menguji apakah usernya paham apa tidak ya. Usernya paham atau tidak, itu ada pengujian untuk tesnya. Nah, ini adalah semacam alternatif untuk membuat media pembelajaran yang lain, seperti interaksi dengan user dengan menggunakan video. Nah, Quizzes ya, nama toolsnya namanya Quizzes di dalam Camtasia. Nah, untuk membuat langsungnya itu bisa menggunakan H5P kalau misalkan tidak menggunakan Camtasia. Baik, misalkan kita mau menambahkan quiz yang lainnya ya. Ini adalah menambahkan questionnya. Sekarang kalau misalkan pindah ke sini, ini kita bisa tambahkan kuisnya. Ini masuk yang kuis yang kedua. Nah, sekarang untuk mempermudah, baiknya di dalam video ini ditambahkan waktu ya. Seperti kalau misalkan kita menonton video podcastnya Deddy Corbuzier, di sebelah sini ada waktu yang berjalan. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui di menit keberapa video itu terjadi. Jadi fungsi dari menit yang ada menampil di sini itu bukan cuma hiasan, tapi maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan atau ada koreksi, itu bisa ketahuan di menit keberapa gitu ya. Di menit keberapanya bisa ketahuan. Baik, kita contohkan sekali lagi untuk membuat kuis. Untuk membuat kuis ini ada 3 ya. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua adalah betul salah, yang ketiga adalah jawaban singkat ya. Jawaban singkat. Yang dari ketiganya ada untuk memecah video agar konsentrasinya tetap terjaga. Baik, di sini kita coba ya yang contoh untuk soalnya ini ya, untuk short answer atau ini ya yang fill in blank. Nah, di sini short answer itu tidak ada jawabannya. Kalau fill in blank itu ada jawabannya. Nah, sekarang misalkan contohnya adalah aplikasi ini dibuat tahun berapa. Nah, ini ya. Misalkan di sini ada jawabannya. Jadi jawaban yang diberikan itu harus pasti ya. Misalkan di sini jawabannya 2013. Nah, itu jawabannya ya. Nah, kemudian misalkan kita tambahkan lagi pertanyaannya. Ini nah, ini ya. Misalkan ada pertanyaan lagi, kemudian di sini ada jawabannya. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita lihat preview lagi, kita preview, maka akan tampil pertanyaan seperti ini ya. Tadi jawabannya 2013.
next, kemudian di sini. Nah, misalkan gini aja ya, kita coba contoh yang view answer-nya. Jawaban yang pertama benar, jawaban yang kedua di mana? Oh, udah hilang. Baik. Nah, itu adalah contoh untuk membuat kuisnya. Nah, sekarang untuk nge-burningnya ya, kita bisa pilih ini ya. Kita bisa pilih pilihan yang kalau misalkan kalian untuk default video itu gunakan yang 720 ya. Nah, tapi kalau misalkan mau sempurna atau yang paling baik itu yang di sini ya. Saya gunakan yang ini saja supaya rendernya cepat. Yang ini ya, yang 480 supaya rendernya cepat. Tapi kalau misalkan video yang dengan render ini biasanya kurang baik ya, kurang bagus. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, di sini nanti ada pertanyaan di sini ya. Kita klik yang ini. Ininya ditutup ya. Nah, kita di sini ada quiz appearance ya. Quiz appearance itu adalah di sini ada tag quiz. Ini bisa diganti-ganti. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia boleh. Atau seadanya aja seperti ini, misalkan submit answer. Itu bisa langsung saja ya. Atau bisa udah oke aja ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal klik next ya. Klik next. Nah, kita beri namanya apa? Output file ini. Kemudian klik finish. Dah ya. Nah, hasilnya akan oke, kita coba belajar untuk rendernya. Misalkan kita isi latihan ini ya. Latihan A5P. Kita finish di sini. Oke. Nah, ini proses render ya. Ini proses render. Oke, karena videonya cuma 1 menit, jadi rendernya cukup cepat ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara play videonya. Nah, hasil dari ini tidak langsung menjadi satu dengan videonya, tapi ini adalah HTML ya. Ini adalah HTML. Oke, sekarang videonya sudah jadi. Ini dia ngeplay. Pada saat play, kalau misalkan tidak menggunakan H5P atau tidak menggunakan quiz, ini langsung tampil. Tapi berhubung dengan ada quiz, ini tidak tampil, bukan ini yang di play ya. Berarti kita tutup saja yang ini. Kemudian kita buka dari hasilnya ya. Dari hasilnya kita lihat di Camtasia. Camtasianya versi berapa? Itu bisa berapa aja ya. Tadi nama filenya adalah ini latihan H5P. Nah, sekarang kalau biasanya kita bisa play dari sini. Nah, sekarang kita playnya dari sini. H5P player. Latihan ya, latihan player. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kita klik close. Pada saat kita jalankan, nanti akan tampil ini ya. Ini titik 2 ini adalah pemberhentian. Titik 2 ini adalah pemberhentian. Nah, sekarang masuk sini. Nah, dia akan berhenti. Nah, tag quiz now itu adalah yang tadi kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia yang tadi ya, pada saat tadi. Kita ambil sini tag quiz now. Nah, sekarang akan muncul ya di sini ya. Misalkan kita asal jawabnya kayak gini. Oke. Kita continue. Nah, tetap ya, mau benar mau salah dia akan jalan ya. Tapi kalau baiknya ya lihat answer yang benernya apa, karena ini adalah kisi-kisi sebenarnya. Nah, sekarang ini akan ada kuis lagi di sini nih ya. Ini akan ada kuis lagi. Nah, sini ada kuis lagi. Kemudian kita lihat jawabannya, misalkan kita isi sembarang ya, misalkan. Kemudian kita isi juga nih sembarang. Kemudian kita submit.
user, kita lihat ya, tadi mah continue, sekarang kita view answer. Oke, ini jawabannya salah. Yang nomor 2 jawabannya salah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita isi itu adalah salah. Nah, dengan begitu user berhenti ya, berhenti melihat videonya, atau jika videonya tidak ditonton dia akan berhenti di sini, nggak lanjut ke yang selanjutnya. Oke, ya. Nah, ini kita kalau lanjutkan seperti ini, kita tidak ada lagi pertanyaan ini. Oke ya. Nah, itu jadi tentang H5P ya, H5P. Jadi H5P ini bisa langsung di sini kalau misalkan menggunakan H5P-nya ya. Jadi banyak cara untuk membuat video interaktif ini. Salah satu tekniknya adalah menggunakan Camtasia, tapi teknologinya ada di H5P ini ya. Bisa menggunakan ini, dia udah H5P ORG ini bisa free ya, free use ini ya. Nah, integrasinya H5P ini integrasi dengan Canvas, Blackboard, kemudian WordPress, kemudian Brightspace, kemudian Moodle dan Drupal. Biasanya menggunakan Drupal ya. Nah, H5P ini adalah paket HTML5 ya, paket HTML5. Nah, itu saja video kali ini ya, tentang video interaktif di Camtasia. Silakan dicoba videonya, kalian buat sendiri ya. Jadi inti dari pembuatan ini digunakan untuk mencegah user tidak menonton, karena videonya kalau misalkan tidak ditonton dia akan berhenti ya, tidak berhenti untuk dapat inputan dari user, kemudian bisa melanjutkan kembali ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.